Betul. Eskom kok jadi guru, Pak? Nah, itu dia. Awalnya juga saya dulu keluh gitu ya, Pak saya nggak bisa ngajar gitu. Kamu kan ngajar pramuka katanya. Ya kan beda ngajar pramuka dengan ngajar siswa di kelas gitu ya. Kalau persamanya saya paling hafal Taci Paparera Hedi Besu, Pak. Bapak Rifki Fardian Eskom. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini tadi saya baca sedikit ini ya biodata ya Pak ya. Iya. Oh biodata. Bapak Rifki Fardian Eskom. Iya betul. Eskom kok jadi guru Pak? Nah itu dia. Emang saya lulus tahun 2005 sarjana komputer. Nah itu tapi setelah saya lulus Eskom ya saya sertifikasi guru gitu. Jadi untuk linearitasnya ya harus sertifikasi. Ya. Kalau nggak sertifikasi berarti belum linear itu. Belum bisa itu ya Pak ya? Iya belum punya SIM lah kalau buat mengemudi gitu. Karena kalau misal di universitas pun juga sama ya Pak. Jadi ketika S1 sama S2-nya itu nggak linear, ya sebenarnya nggak apa-apa ya Pak. Mungkin kita juga ilmunya banyak. Cuma untuk mengurus hal-hal yang plus-plusnya itu yang susah gitu Pak. Iya betul. Iya. Jadi Bapak Rifki Fardian Eskom ya Pak. Ini guru mata pelajaran TIK dari SMP 194 Jakarta Timur. Jakarta Timur bener ya Pak? Iya betul. Atau Jakarta doang Pak? Jakarta. Iya. Ini udah jadi guru dari tahun berapa Pak? Saya jadi guru dari tahun 2001. Ya waktu itu saya juga masih sambil kuliah gitu. Iya karena tahun segitu itu ada mata pelajaran TIK hanya mulok. Nah, Oke. Kebetulan saya ngelatih pramuka, jadi ada di sana nggak ada guru TIK-nya, artinya ya saya direkrut lah gitu. Sekalian karena ngelatih pramuka juga, sekaligus mengajar mata pelajaran TIK. Gitu. Jadi sekaligus double. Sekaligus iya. Itu dari zaman masih kuliah gitu? Iya masih kuliah. Semester berapa itu berarti? Itu semester 2-an ya. Semester awal berarti ya? Iya semester awal ya. Tadi 2005 itu kan? Iya bener ya. Tapi dulu basicnya emang pertama dari pramuka itu ya Pak? Iya kalau ya awalnya juga saya dulu keluh gitu ya Pak saya nggak bisa ngajar gitu. Kamu kan ngajar pramuka katanya. Ya kan beda ngajar pramuka dengan ngajar siswa di kelas gitu ya. Kalau pramuka kan kita ya lebih ke arah kompetensinya beda gitu ya. Ya tapi akhirnya diajarin cara bikin RPP, waktu itu diajarin cara bikin silabus gitu, paham. Kita buka buku materi, kita ngebahas gitu. Nah, ya ada yang sama lah dengan mengajar pramuka gitu, ada yang sama. Basicnya sama public speaking ya Pak. Iya. Ya kan guru kan menang 1 hari, belajar dulu besok ya. Jadi sama, jadi walaupun guru malamnya belajar ya Pak. Iya, belajar walau kita nyiapin buat besok gitu. Tapi ini Pak, tadi kan kalau misal di tahun dulu 2001 itu ya Pak ya. TIK itu kan mulok itu ya, muatan lokal ya Pak ya. Kalau misal untuk statusnya sekarang apakah masih, karena saya kan kurang paham ya Pak ya untuk dunia SMP itu kan. Kalau untuk mulok itu masih, TIK itu masih masuk mulok atau udah beda status lagi Pak untuk sekarang? Oh untuk sekarang, sekarang sebenarnya ada mata pelajaran namanya informatika. Oh informatika sekarang. Informatika, tapi materinya ya agak berbeda dengan mulok ya tentunya. Dengan mulok. Itu perbedaannya dari segi apa nih Pak? Apakah waktu ini kita tatap muka atau dari segi materinya atau gimana? Oh dari segi materinya. Beda-beda. Kalau dulu pada saat pelajaran TIK itu hampir keseluruhan materinya office gitu ya. Dan sedikit internet di kelas 9. Nah untuk saat ini karena komputer ini perkembangannya pesat pesat sekali. Akhirnya untuk mata pelajaran informatika ini Office-nya dibahas hanya sebagai dasar. Nah, kelanjutannya kita belajar database, belajar programming dasar gitu. Itu SMP udah masuk gitu. Udah masuk, tapi ya dasar-dasar aja, bikin flowchart gitu kan. Dasar programming itu flowchart gitu. Flowchart gimana kalau ini nggak berhasil berarti dia nge-repeat balik kemana gitu. Seperti itu. Penting logikanya jalan. Ya, logikanya jalan dulu gitu. Lebih ke dasar sama logikanya itu. Iya. Dibentuk mungkin di SMP nanti, kelanjutannya mungkin di SMA RPL gitu ya. Jadi istilahnya kalau SMP kan seleksi ya Pak, maksud dalam artian dari awal sudah diajarkan dasarnya. Kita kan kadang nggak tahu ya Pak ya, dari murid sekian banyak murid yang suka ke ini mana, ini apa. Nah, mungkin pembentukan lebih dalamnya di SMK kali gitu ya Pak. Iya, mungkin pembentukan dalamnya di SMK. Untuk sebenarnya pelajaran TIK itu maksudnya apa ya? Artinya dipakai nanti di semua mata pelajaran. Seperti flowchart itu kan itu penting buat mata pelajaran lain pun itu bisa dipakai gitu, flowchart dasar matematik gitu.
seperti kita ngambil jurusan teknik informatika, itu kan ada dipelajarin kimia, fisika, itu dipelajarin gitu. Padahal kita belajar komputer gitu ya. Seperti itu. Jadi ibaratnya lebih ke arah ke eksak lah gitu. Kalau iya ke kanan, tidak ke bawah, lanjut N itu ya Pak. Saya sedikit belajar itu Pak. Jadi basic kita sama Pak. Jadi gini Pak Rifki, ini panggilnya Bapak Rifki aja nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Jadi gini, Pak Rifki kan sudah ngajar dari tahun 2001 itu ya. Sekarang 2021, 20 tahun yang lalu itu ya Pak ya. Otomatis pasti ada perbedaan ya Pak. Nah, untuk karakter siswa didik itu Pak. Jadi selain dari segi teknologi ya Pak ya. Di sini ada nggak sih Pak yang perbedaan paling kelihatan Pak? Oh, kalau dari segi anaknya sih jelas berbeda Mas ya. Artinya kalau anak zaman dulu kalau kita ajarin komputer sama-sama senang, dia senang tuh masuk ke lab gitu. Cuman sampai lab dia kadang-kadang agak canggung, bingung gitu. Zaman dulu masih ada, istilahnya tahun-tahun 2000 awal-awal itu 2003, 2005 sampai 2005 itu masih ada anak yang megang mouse aja masih nggak ngerti gitu. Takut ya. Iya, ngeklik, kita bilang klik, yang diklik kanan gitu. Seperti itu. Jadi, nah kalau anak-anak sekarang gitu, ya ibaratnya anak kelas 7 aja dia udah istilahnya megang komputer itu udah hal yang biasa gitu. Udah hal yang wajar udah ya, hal yang pegangan belajar, sehari-hari gitu. Iya, pegangan sehari. Ngetik juga kalau zaman dulu dia mengetik masih pakai 11 jari, tak. Kalau sekarang mungkin udah agak cepet gitu kan anak ketik gitu. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi terus apalagi dia lebih sepertinya lebih nguasain gitu. Mungkin dia ngelihat dari literasi lain, mungkin dia nonton dari YouTube, nonton dari ini, nonton dari itu gitu. Tentang aplikasi-aplikasi yang mau dipelajarin gitu. Tapi ini saya juga termasuk salah satu orang dulu yang di tahun kalau nggak salah SMP berarti sekitar 2000 berapa ya, 2005 sebenarnya ya, atau 2006 itu Pak. Saya itu dulu memang asalnya kan dari kampung itu ya Pak ya, sekolah di kota. Dan di kota itu ada TIK, emang bener ada TIK itu ya Pak. Tapi dulu itu lebih masuknya ke ekstrakurikuler gitu. Jadi seminggu sekali nanti ada ekskul TIK itu kan Pak. Nah itu kebanyakan dari sekian banyak siswa itu ya Pak, satu kelas itu sekitar 30 lebih kemungkinan ya dulu itu. Hampir separuhnya itu takut semua Pak. Iya betul Mas. Jadi apalagi komputer zaman dulu juga kan agak riskan. Senggol sedikit mati udah bahaya tuh. Masih zamannya Vista. Masih zamannya Windows 7, Windows Vista gitu ya. Dulu itu satu hal yang bikin takut itu karena ini suatu barang yang belum pernah bukan hal yang umum maksudnya ya di rumah itu nggak ada. Ketika kita mau mencet power takutnya itu meledak gitu loh. Itu kalau misal dari dulu kayak gitu sih. Jadi ada suatu ketakutan gitu. Iya, betul. Tapi kalau misal sekarang ada nggak Pak, masih ada siswa nggak yang kayak gitu? Oh, jadi gini, kalau zaman dulu itu Mas tahun 2005 itu emang komputer itu masih termasuk barang mewah. Iya, kalau sekarang kan ya komputer udah bukan barang mewah lagi, artinya di rumah-rumah biasa pun sudah ada gitu. Jadi anak udah sebenarnya di rumah pun mungkin udah banyak gitu, laptop gitu. Apalagi sekarang semenjak tahun mungkin 2012 2000 berapa tuh udah keluar UMPC kan, laptop netbook yang kecil gitu, UMPC. Nah itu kan murah tuh, artinya kejangkau buat masyarakat menengah ke bawah. Jadi mereka udah nggak canggung lagi pakai laptop tuh udah hal yang biasa gitu. Jadi kalau untuk akhir-akhir ini kita mengajar, kemarin tatap muka tahun 2019 lah ya. Iya udah lama ya Pak. 2019 awal tatap muka terakhir. Itu begitu masuk ke lab kita suruh ya mereka langsung kerjakan gitu, nggak ada kita ngawasin cara pakai mouse gimana. Kalau zaman dulu kita harus merhatiin nih anak buka programnya bener apa enggak gitu, yang diklik apa. Kalau zaman sekarang anak udah tahu. Dulu masih hal-hal yang dasar ya Pak ya. Sekarang udah lebih meningkat itu ya Pak. Nah ini Pak, jadi ibarat kata kalau misal zaman dulu itu ya Pak ya, di era-era tahun 2000-an ketika guru TIK mengajarkan TIK di awal itu ya Pak, untuk first impression-nya kan gimana caranya biar si anak didik itu nggak takut sama teknologi ya Pak ya. Iya betul. Nah kalau untuk yang sekarang bisa kasih bocoran sedikit nggak Pak, kira-kira apa sih yang Bapak berikan atau caranya tersendiri biar anak-anak itu tetap walaupun mereka udah tahu ya Pak ya, tapi lebih tertarik lagi dengan apa yang Bapak ajarkan itu Pak. Iya. Jadi saya menekankan kepada anak-anak kalau memanfaatkan IT gitu. Ya apalagi sekarang kan informatika ini nanti banyak pelajaran-pelajaran programming gitu. Saya bilang programming itu istilahnya programmer itu aplikasi masih banyak dibutuhkan baik di instansi, di rumah tangga ataupun di warung-warung kecil pun gitu. Saya sering memberikan tugas sama anak, artinya hasil belajar itu bisa produktif gitu ya, bisa ada hasilnya gitu. Coba saya bilang, kamu yang punya warung cobalah bikin, yang punya warung di toko di rumah, cobalah bikin stok sendiri gitu menggunakan Excel.
pasti orang tua kamu kan nyatet yang dijual itu hari ini tuh apa aja. Kamu pindahin ke Excel. Jadi kelihatan, oh yang ini tinggal sedikit, oh yang ini tinggal sedikit, oh yang ini masih banyak nih, oh yang ini nggak laku nih, oh yang ini. Jadi kan bisa kelihatan gitu ya. Jadi itulah fungsinya mata pelajaran TIK sebetulnya gitu. Cuman mungkin kalau anak-anak zaman dulu kurang menerapkan, cuman anak-anak sekarang kemungkinan udah banyak yang menerapkan hal-hal seperti itu. Udah lebih maju ya Pak? Iya, udah lebih maju gitu ya. Dari segi perkembangan teknologinya, mereka udah lebih memanfaatkan gitu. Memanfaatkan. Terus kemudian ini Pak, tadi sedikit kembali ke yang awal Pak, untuk Bapak kan TIK ya Pak ya, itu tadi bisa dikupas lagi Pak, materi-materi dasar apa aja Pak yang diberikan ke siswa untuk kurikulum yang sekarang ini Pak? Kalau untuk kurikulum sekarang, sebenarnya ada beberapa garis besarnya Mas. Yang pertama, tetap Office itu masih ada. Office itu masih ada seperti Word, Excel gitu, itu masih ada. Karena emang untuk pelajar itu mata pelajaran Office tuh seperti hal yang wajib gitu, mereka tahu walaupun mereka udah sedikit banyak udah bisa, cuman banyak hal-hal yang di dalam itu mereka yang banyak belum tahu gitu, seperti Excel itu, lumayan itu kebanyakan Excel yang kita tahu itu baru hanya kulit, baru hanya kulit. Excel itu bisa dibedah sehebat-hebatnya Excel gitu ya, formula banyak banget banyak formulanya gitu, bisa menyederhanakan banyak data gitu Excel itu, PowerPoint juga gitu, banyak kita pakai PowerPoint ya cuman sekedar biasanya, padahal dia bisa nge-link kemana, bisa menampilkan video gitu, bisa banyak orang yang membuat video justru dari PowerPoint gitu, karena banyak aplikasi yang mungkin terlalu besar gitu, udah ada PowerPoint, bikin video tuh dari PowerPoint tuh ternyata bisa gitu kan ya. Seperti itu. Nah akhirnya itu tetap masih ada Microsoft Office itu masih ada. Nah lalu untuk informatika yang baru itu seperti programming dasar, flowchart gitu, terus database, nah itu yang baru. Nah itu yang akan mungkin ya sedikit dikupas, itu adalah programmingnya nanti. Makanya kemarin saya dengar dari beberapa pengawas, untuk informatika itu sekolah yang gurunya sarjana komputer gitu. Makanya saya bilang sarjana komputer mungkin bisa Eskom atau mungkin UNJ ngeluarin jurusan fakultas komputer, tapi kan SPD juga gitu ya. Seperti itu. Artinya kalau dulu kan istilahnya dokter artinya guru IPS, kalau dia bisa komputer bisa mengajar komputer. Nah dulu kan belum ada linearitas gitu. Sekarang kan segala sesuatunya harus linear gitu. Harus searah ya Pak? Harus searah ya, untuk menentukan profesional kita lah gitu. Sekaligus kan juga biar lebih mudah dalam pengurusan segala macam ya Pak. Iya betul. Kemudian ini Pak, tadi kan materi-materi dasar itu ya Pak ya? Iya. Kalau dari tadi kan ada pemrograman, kemudian juga flowchart ya paling gampang ya Pak ya. Kalau dari ini udah lama belum Pak yang apa namanya? Informatika. Iya. Oh belum. Dan informatika itu baru beberapa sekolah yang ditunjuk dari kementerian gitu. Jadi belum semua. Iya, belum semua. Termasuk 194 Jakarta itu yang ada 194 juga? Pun belum. Oh belum? Belum ya. Di Jakarta Timur baru ada beberapa sekolah gitu. Itu hanya pilot project aja gitu. Pilot project ya, mungkin ntar tahun ajaran depan atau yang itu sekolah bisa mengusulkan gitu. Sekolah bisa mengusulkan untuk mata pelajaran informatika. Apakah itu juga ini Pak, yang pengaruh kemarin kalau nggak salah dari Kemendikbud, ujian nasional mau digantikan dengan AN kalau nggak salah Pak ya? Jadi gini, ujian nasional itu sama kementerian kan dihilangkan. Itu tidak digantikan AN ya tetap AN. AN tetap AN. Asesmen nasional ya. Itu tetap. Artinya kalau ujian nasional itu kan kompetensi siswa. Nah kalau AN itu sebenarnya siswa yang diuji, tapi hasilnya itu nanti merujuk tentang kualitas sekolah gitu. Jadi kemarin karena kebetulan saya juga helpdesk ANBK juga, UNBK, HNBK, jadi seperti itu kemarin dari kementerian bilang gitu. Tapi kalau untuk AN sendiri Pak, itu nanti tujuannya sebagai ini kan ya Pak ya, sebagai monitoring kan tetap? Iya tetap sebagai monitoring sekolah. Tapi untuk UN-nya masih ya Pak? Atau UN udah tetap nggak ada? Udah nggak ada, iya. Itu per mulainya? Mulai tahun 2020 seperti 2020. Pas awal-awal COVID tuh. Padahal 2020 awal Maret itu kita masih sosialisasi UN gitu. Begitu COVID udah selesai. Nah akhirnya PPDB tahun 2020 itu kan untuk DKI Jakarta zonasi plus usia. Betul, sekarang pun zonasi plus usia. Jadi masih. Nah, jadi nggak ada nilai UN. Seperti itu. Iya emang sekarang zonasi semua ya Pak? Iya zonasi. Tapi kali ini Pak, kalau Bapak kan memang udah lama ya Pak ya, ibarat kata 20 tahun dari 2001 sampai 2021 ini ya Pak ya? Iya. 20 tahun. Kalau misal dari pandangan Bapak sendiri ya Pak ya, dalam satu kelas itu idealnya ada berapa murid sih Pak? Biar mata pelajaran itu benar-benar tersampaikan secara maksimal itu Pak. Kalau idealnya sih ya mungkin
di bawah 36 kali ya, mungkin 24 atau 25. Cuman karena satu lagi peminat Mas. Karena peminat sekolah negeri itu sedikit, peminat PPDB itu banyak. Nah artinya untuk sekarang pemerintah itu masih 36, Pemda provinsi masih 36 per kelas. 36. Iya. Kayak kalau ideal sih 25, 20 gitu ya idealnya. Dan infrastruktur misalnya kayak pelajaran TIK gitu. Labnya gitu misalnya ya sesuai, misalnya 36 ya 36. Jadi mereka tidak berdua atau mereka bisa sendiri-sendiri gitu untuk menampilkan. Ya mungkin alternatifnya kalau labnya setengah gitu ya, mereka satu komputer berdua atau mungkin setengah jam 1 jam gantian gitu. Itu ya. Iya, yang seperti itu. Kalau misalnya ya, tapi tetap aja ya kita harus memaksimalkan yang ada lah, nggak bisa kita memaksakan gitu ya, karena kan anggarannya mungkin terbatas. Tapi namanya itu kan sebuah progres ya Pak ya, sebuah progres untuk pemerataan. Semoga sih dengan semakin berkembangnya waktu itu ya Pak ya, untuk pemerataan teknologi di sekolah bisa semakin terpenuhi itu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Karena kan emang dari yang namanya generasi milenial sekarang ya Pak ya, semuanya itu basicnya kan basic dari ya hal-hal yang berbau internet, kemudian hal yang berbau media segala macam itu benar-benar dari bawah harusnya emang benar-benar diperhatikan itu ya. Terus gini Pak, Pak Rifki Fardian itu ya Pak ya, Eskom. Kalau misal ya Pak ya, dari sekian sekian banyak tipe-tipe anak SMP ya Pak ya, yang diajar itu Pak, yang diberikan pelajaran oleh Bapak. Kadang ada anak yang SMP ya Pak ya, dari SD-nya itu pinter, tapi nanti ketika SMP udah beda. Oh gitu. Ya kalau yang kayak gitu ada, kalau yang tetap itu ada tetap ya. Yang dari SD-nya biasa gitu, ternyata SMP-nya malah pinter gitu. Ada. Mungkin pemicunya salah satunya mungkin gurunya enak diajak ngobrol gitu, atau gurunya enak diajak sharing. Nah dia semangat belajar, mungkin seperti itu. Ada juga, apalagi kita pelajaran praktek ya, pelajaran TIK itu kan termasuk pelajaran banyakan prakteknya gitu. Kita setiap pertemuan kita pasti di lab. Nah itu kalau anaknya kebetulan senang dengan mata pelajaran ya gitu, nah dia akan sering tanya, akhirnya dia sendiri malah menonjol gitu. Mungkin Excel-nya jago, atau dia bikin laporannya rapi gitu, bikin laporan di Microsoft Word-nya gitu ya, rapi. Kan banyak anak-anak sekarang juga kalau misalnya bikin laporan tuh ya asal jadi aja gitu, dia nggak tahu ketentuannya, misalnya hurufnya harus apa, fontnya harus apa gitu ya, penting gede kelihatan materinya ada, beres gitu. nggak dirapi-rapihin gitu. Banyak yang seperti itu. Nah kalau yang mungkin ya yang tadi dibilang berubahnya itu ya seperti itu. Jadi yang tadinya dia bikin asal-asalan jadi rapi gitu. Kalau yang aneh-aneh ekstrim ya kayaknya belum lah gitu. Aman ya Pak sampai sekarang ya Pak? Aman ya. Iya. Jadi memang mungkin satu juga karena lingkungan kali ya Pak. Lingkungan ya. Iya, karena kadang kan ada yang kadang yang dari SD-nya itu pintar banget, ternyata nanti SMP-nya udah berubah. Karena mungkin dari segi kualitas beda ya Pak ya. Iya. Cuma itu kan dulu Pak, karena dulu kan kalau misal anak-anak yang di kurikulum lama ya Pak ya, apalagi yang tahun 2000-an dulu kan ada SMP unggulan nih. Ada SMP yang biasa, jadi anak-anak yang pinter kumpul ke anak-anak yang pinter unggulan, ternyata di sana turun gitu ya Pak ya. Mungkin juga kadang berpengaruh ke mental juga kali ya Pak ya. Iya seperti itu. Kalau emang terkadang selain anak juga orang tua juga seperti itu ya, pengaruh juga untuk menentukan pilihan sekolah. Emang ya bener kan tadi Mas bilang, kalau misalnya di SD-nya dia pinter lalu masuk ke sekolah yang bagus ya mereka nggak terlalu terlihat gitu. Nggak terlalu terlihat karena ya, Pak, saingannya juga banyak gitu. Tapi kalau masuk di sekolah yang biasa gitu ya, dia terlihat banyak. Apalagi sekolah negeri juga ya, dari SD juga kadang-kadang misalnya dari SD-nya SD bagus gitu, ternyata begitu PPDB naik ke SMP nggak diterima di SMP bagus, akhirnya masuk ke SMP yang biasa lah gitu. Emang dulu kan ada seperti itu ya, sekarang kan udah agak merata lah sekarang nih untuk itu. Nah ya emang kejadiannya seperti itu gitu, banyak ya seperti itu. Kalau untuk program sih pro kontra pasti ada, cuma kan tujuannya untuk demi kebaikan itu ya Pak istilahnya Pak ya. Nah ini Pak, ini kita rekaman sekarang masih di kala pandemi itu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak kesulitan yang paling ini Pak, selain kalau misal Bapak kan lebih ke praktek ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Kesulitan yang paling banyak ini dalam penyampaian materi ada Pak? Ya kalau kesulitannya ya yang pertama kita nggak bisa maksimal lah ya, untuk melihat tugas anak tuh nggak bisa maksimal ya. Mau apalagi ya emang keadaannya seperti ini gitu ya. Ya paling nggak kita ya terima aja gitu. Kita terima kalau misalnya kita kasih tugas anak ngumpulinnya gimana gitu, karena
kemarin juga saya ngasih tugas saya untuk awal-awal masuk tahun ajaran baru ini kan baru masuk nih. Itu saya hanya minta pendataan gitu nih, tolong data ini diisi. Karena saya juga udah nyiapin e-learning buat mata pelajaran saya sendiri. Tolong diisi gitu. Untuk akun mereka, padahal untuk akun mereka itu juga satu kelas baru ada 25, baru ada 32, padahal muridnya 36 gitu. Yang ngisi ya udah kita tunggu aja. Gitu. Malah saya udah ngasih waktu sampai hari Jumat gitu. Ternyata ya kita juga kan nggak tahu, mungkin dia kuotanya habis gitu atau handphonenya gantian dengan adiknya, kakaknya gitu, ya udahlah. Ya karena kondisi yang sekarang kondisi, ini ya Pak ya. Kondisi. Jadi mungkin lebih ke maklum itu ya Pak. Iya, lebih ke maklum. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Banyak informasi dari Pak Rifki Fardian yang tadinya ngajar pramuka sampai jadi guru TIK ya Pak. Iya. Tapi sekarang masih bisa pramuka Pak? Masih sering membina pramuka juga? Sekarang udah agak berkurang. Saya udah enggak. Kemarin terakhir tahun sekitar 2012 saya mahir lanjutan, udah beres, masih ngajar. Nah cuman beberapa tahun, kurang lebih tahun 2018 lah gitu, gantian dengan yang lain pembinanya gitu. Gantian apa? Tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lomba gitu persami ya kita ikutlah pasti kalau gitu, bantu. Kalau persami saya paling hafal Taci Paparera Hedi Besu Pak. Itu udah rumus paling gampang dulu Pak, paling hafal sampai sekarang pun masih hafal Taci Paparera Hedi Besu Pak. Oke, terima kasih Pak Rifki Fardian atas waktunya. Semoga pandemi ini juga cepat kelar ya Pak ya, sehingga nanti dalam mengajarkan TIK-nya lebih gampang dan juga lebih mudah ya Pak. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Boleh Pak satu kesempatan terakhir closing statement dari Bapak untuk murid-murid yang barangkali hari ini sedang nonton Bapak Rifki di podcastnya P2KPTK 2, sedikit motivasinya Pak. Jadi jangan malas itu adalah penyakit yang ada 2 penyakit yang susah dihilangkan, yaitu malas dan cepat puas gitu. Jadi saya harap untuk pelajaran yang sekarang masih banyak PJJ, jangan malas dan jangan cepat puas, kejar semua materi, kejar semua cita-cita, jangan sampai tidak berhasil. Itu aja. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Hai Sobat Kompeten, jangan lupa follow Instagram kami @p2kptk2.jaktim dan dukung terus channel YouTube kami P2KPTK2 Jakarta Timur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Sobat Kompeten update informasi terbaru dari kami. Salam kompeten.